Banyak orang yang pengen kerja, sekolah, atau tinggal di Jepang. Tapi kalian tahu nggak sih, visa di Jepang itu banyak banget. Dan tiap visa punya aturan yang berbeda. Kalau salah pilih, bisa-bisa kamu nggak bisa kerja sama sekali. Jadi gini, Jepang itu punya banyak jenis visa. Secara umum bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, walaupun di luar 4 visa ini, masih banyak lagi visa-visa lainnya. Oke, saya akan coba jelaskan satu-satu dengan sangat sederhana dan simple. Jadi mohon dengarkan baik-baik dan pahami dengan seksama. Disclaimer dulu ya, yang saya bahas di sini adalah jenis visa ya, bukan proses sampai bisa kerja di Jepang. Sebagai dasar, kita harus tahu dulu apa itu visa. Ya, visa adalah sebuah izin resmi dari suatu negara yang diberikan kepada warga negara asing agar bisa masuk, tinggal, atau bekerja di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Oke, sekarang kalian sudah tahu apa itu visa ya? Ya, jenis-jenis visa di Jepang itu sebenarnya banyak, tapi yang akan saya bahas di sini cuma 4. Jenis visa yang pertama yaitu visa student atau Ryugaku visa. Buat kalian yang ingin kuliah atau sekolah bahasa di Jepang, visa jenis ini adalah salah satunya yang cocok buat kalian. Jika kalian menggunakan visa ini, maka kalian bisa juga buat kerja part-time maksimal 28 jam per minggu dengan izin tambahan atau dalam bahasa Jepangnya itu Shikakugai Katsudo Kyoka. Biasanya visa ini diperpanjang setiap 1 tahun tergantung masa studi kalian. Oke, yang kedua yaitu visa Kenshu atau Jisusei. Ini visa untuk pemagang kerja Technical Intern Train. Durasinya 3-5 tahun. Menurut data dari Japan International Training Corporation Organization atau yang lebih sering kita dengar JITCO, program ini dirancang untuk mengirim pekerja asing ke Jepang, baik Indonesia ataupun negara lainnya, agar bisa belajar keterampilan tertentu dan nantinya bisa dibawa pulang ke negara asal, bisa diterapkan di negaranya masing-masing. Biasanya lewat program resmi antar pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu visa Tokutei Gino atau pekerja berketerampilan khusus atau yang sering kalian dengar itu SSW. Itu singkatan dari bahasa Inggris yaitu Specific Skill Worker. Ya, buat kamu yang mau bekerja di Jepang sebagai tenaga terampil, itu ada 2 tipe. Yang pertama, Tokutei Gino 1 atau SSW 1. Ya, Tokutei Gino 1 itu bisa bekerja maksimal 5 tahun, tapi nggak boleh bawa keluarga. Ya, mungkin sebatas kunjungan bisa lah, hanya 3 bulan tapi. Yang kedua, itu Tokutei Gino 2 atau SSW 2, Specific Skill Worker yang 2. Levelnya lebih tinggi, bisa kerja permanen dan bisa bawa keluarga. Bukan kunjungan keluarga lagi, tapi bener-bener bisa bawa keluarga. Dan bidangnya banyak, mulai dari perawat, konstruksi, pertanian, makanan, pabrik, dan lainnya. Yang keempat, yaitu visa Gijinkoku. Gijinkoku adalah sebuah singkatan dari Gijutsu atau teknologi, kalau orang kita sering dengarnya engineering, dan Jibung atau Jimbutsu, yang artinya itu humaniora atau ilmu sosial, dan yang terakhir itu Kokusai Gyomu, international service atau pekerjaan internasional. Oke, sekarang saya bahas satu-satu dari Gijinkoku ini. Yang pertama itu Gijutsu atau teknologi, atau orang kita biasanya sebutnya engineering. Itu fokus untuk pekerja dengan keahlian teknis atau engineering, cocok untuk lulusan IT, teknik, sains, atau profesi yang membutuhkan skill teknis. Contoh pekerjaannya seperti software engineer, programmer,
sistem engineer, dan lain sebagainya. Syarat utamanya jelas pendidikan atau pengalaman kerja yang relevan dengan bidang teknis yang akan dijalani di Jepang. Kelebihannya bisa bekerja penuh waktu di perusahaan dan gaji yang sangat sesuai dengan skill, jalur mudah ke perpanjangan visa. Dan yang kedua itu ada yang namanya jimbung atau jimbutsu, yang artinya humaniora atau ilmu sosial. Fokus pada pekerjaan berbasis pengetahuan humaniora atau ilmu sosial. Cocok untuk lulusan ekonomi, bisnis, hukum, pendidikan bahasa, atau ilmu sosial. Contoh pekerjaannya seperti akuntan, staf administrasi, HR, marketing, sales, riset pasar, guru bahasa asing, penerjemah, atau interpreter. Syarat utamanya seperti pendidikan, pengalaman yang relevan dengan bidang pekerjaan, dan kelebihannya bisa bawa keluarga, kerja legal full time, bisa perpanjang beberapa tahun. Oke, ini yang terakhir dari singkatan Gijinkoku, yaitu Kokusai Gyomu, yang artinya International Service atau pekerjaan internasional. Fokusnya untuk pekerjaan yang bersifat internasional atau membutuhkan interaksi lintas negara atau budaya. Cocok untuk posisi yang mendukung hubungan internasional perusahaan Jepang, dan lain sebagainya. Contoh pekerjaannya itu seperti staf kantor cabang internasional, customer support untuk pasar luar negeri, penerjemah dokumen internasional, staf ekspor-impor. Itu contoh pekerjaannya. Syarat utamanya yaitu mampu menguasai bahasa asing, pengalaman kerja internasional yang relevan dengan perusahaan Jepang, dan kelebihannya bisa bawa keluarga, kerja full time, cocok untuk orang asing dengan kemampuan bahasa atau multikultural. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan, visa di Jepang itu banyak banget, tapi secara umum bisa dibagi jadi 4 kelompok besar. Mulai dari visa pelajar buat kuliah atau sekolah bahasa, bisa kerja part-time maksimal 28 jam per minggu. Ada visa pemagang atau jisusei buat belajar keterampilan di Jepang lewat program resmi antar negara yang durasinya 3-5 tahun. Lalu ada visa Tokugino buat pekerja berketerampilan khusus. Dan Tokugino ini dibagi menjadi dua, yaitu SSW 1 dan SSW 2. Kerja maksimal 5 tahun untuk SSW 1, nggak bisa bawa keluarga, tapi yang SSW 2 level lebih tinggi bisa permanen dan bisa bawa keluarga. Kemudian visa Gijinkoku. Gijinkoku sendiri singkatan dari Gijutsu Jimbung Kokusai Gyomu. Gijutsu adalah teknologi atau orang lebih tahunya engineering, cocok untuk IT engineer dan pekerjaan teknis lainnya. Yang kedua itu Jimbung, atau dalam bahasa Indonesia itu humaniora atau ilmu sosial, cocok untuk akuntan, guru, HR, marketing, atau penerjemah. Dan yang terakhir itu Kokusai Gyomu, pekerjaan internasional, cocok untuk staf cabang internasional, customer support global, atau staf ekspor-impor. Semua visa punya aturan dan syaratnya masing-masing. Kuncinya, pilih visa sesuai tujuanmu di Jepang, biar nggak salah jalan dan masa tinggalmu lancar. Jadi, mau belajar, magang, kerja terampil, atau jadi profesional, Jepang sudah menyiapkan semuanya. Jepang sudah menyiapkan jalannya. Jepang sudah menyiapkan segalanya untuk kalian. Ingat, visa itu bukan sekedar izin tinggal, tapi kunci masa depanmu di Jepang. Semoga bermanfaat semua informasi ini. Saya Priyuda Pratama. Assalamualaikum.